Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Umpam Mengajar. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama saya, Denny Darmawan, dosen administrasi perkantoran Umpam dan penulis buku Leadership. Hari ini kita bakal ngobrol dan bahas dengan santai, rileks, tapi serius ya, tentang asas, teknik, etika, dan etiket kepemimpinan. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Nah teman-teman mahasiswa, sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu nih tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian duduk tenang aja deh, nikmatin snack dan air yang segar, supaya kalian bisa nyimak dari awal hingga akhir. Saya bakal kasih tahu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Pertama, kalian bakal bisa memahami asas dan fungsi dari kepemimpinan. Ini penting banget loh. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin dalam semua organisasi, maka kamu harus tahu tentang itu. Yang kedua, kamu bakal tahu dan bisa menganalisa tentang teori dan teknik kepemimpinan. Ini juga nggak kalah penting banget karena teori atau teknik kepemimpinan ini bisa menjadi landasan kita dalam berpikir dan bertindak, dan teknik akan mendorong seorang pemimpin dan anggotanya dalam melaksanakan suruhan tugas. Ketiga, kalian juga bakal bisa menjelaskan etika dan etiket pemimpin. Maksudnya gimana? Nanti kalian bisa tahu tuh. Untuk mencapai tujuan organisasi, ada hal-hal yang harus kita diketahui dan patuhi bersama. Kita mulai ya dari pertama dulu nih, teman-teman. Seorang pemimpin itu harus memiliki keteladanan, kepribadian yang disenangi, yang juga bisa memberikan contoh yang baik untuk anggotanya, bahkan bergaul dan berinteraksi dengan pola komunikasi yang bagus, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis dengan pemimpin dan anggotanya. Nah, fungsi kepemimpinan itulah yang akan menuntun, membimbing, memotivasi sehingga mencapai target yang kita inginkan. Nah, sedangkan dasar, pokok, dan acuan dalam proses kepemimpinan harus ada pedomannya. Itulah yang dinamakan sebagai asas kepemimpinan. Baik, fungsi kepemimpinan itu akan memadukan, mengarahkan, membimbing, dan memberikan motivasi agar semangat bekerja, organisasi bisa terkendali, hubungan akan semakin baik dan harmonis, pengarahan dan pengawasan yang efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan asas-asas dalam kepemimpinan pun demikian. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana tentang asas kemanusiaan, asas efisien, asas kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka asas ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang pemimpin. Baik teman-teman semua, sahabat Ujar dimanapun Anda berada, saya mau ngebahas yang pertama fungsi kepemimpinan lebih luas dan detail lagi. Kalau bisa kita kasih contoh sehari-hari. Ada beberapa fungsi kepemimpinan yang harus kita ketahui. Yang pertama, fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Yang pertama, fungsi instruktif yaitu fungsi pemimpin sebagai orang yang menyampaikan pesan atau sebagai komunikator. Pesannya bisa berupa kata, tulisan, simbol, ya disampaikan melalui media atau tanpa media kepada publik atau individu dan menghasilkan dampak atau respon. Artinya, pemimpin harus menjalankan proses komunikasi yang baik. Misalkan, kalau kamu seorang pemimpin lalu kamu memberikan pesan kepada anggota bahwa akan ada bonus bagi karyawan yang bisa mencapai target penjualan. Nah, isi pesannya dan komunikasinya harus jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan. Baik, yang kedua ada fungsi konsultatif. Apa itu fungsi konsultatif? Seorang pemimpin bisa menciptakan dan melakukan komunikasi dua arah. Pemimpin bisa membuka akses komunikasi sehingga anggota bisa melakukan konsultasi. Dan pemimpin juga harus mengetahui apa masalah yang terjadi dan bagaimana memberikan jalan keluar dan solusi. Misalnya nih ya, jika ada anggota atau karyawan yang ingin bicara dengan pemimpinnya,
Lantas bagaimana? Apakah kita diam saja? Tentu seorang pemimpin akan menjelaskan dulu, mendengarkan dulu apa masalah yang dihadapi. Apakah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, maka pemimpin harus siap mendengar dan memberikan solusinya. Maka dengan itu akan tercipta dua arah. Teman-teman semua, selanjutnya ada fungsi partisipatif. Apa itu fungsi partisipatif? Adalah fungsi untuk mengaktifkan orang-orang anggota untuk bisa aktif berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan. Setiap anggota diberikan kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam mengembangkan karir mereka dan memperoleh posisi yang diinginkan. Misalnya, seorang pemimpin membuka akses kepada anggota seluas-luasnya sehingga para karyawan atau anggotanya bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan memberikan kesempatan. Misalkan kalau seandainya ada seorang karyawan atau anggota yang ingin mengikuti pelatihan, seminar, workshop, maka kita berikan wadahnya untuk mengembangkan skillnya. Dan terakhir ada pemimpin yang bernama fungsi delegasi. Apa itu teman-teman fungsi delegasi? Coba apa? Tahu nggak kira-kira kamu tahu apa? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu ya. Ini, fungsi delegasi itu adalah seorang pemimpin melakukan pelimpahan wewenang kepada orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan. Tentu orang yang mempunyai kredibel dan punya kepercayaan dan tanggung jawab sehingga pemimpin bisa trust atau percaya kepada anggotanya. Saya akan menjelaskan ya tentang materi selanjutnya, yaitu ketika pemimpin memberikan pelimpahan wewenang kepada anggota yang dipercaya, maka pemimpin harus bisa melihat secara menyeluruh bahwa yang dilimpahkan adalah orang yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya sehingga dia bisa menjalankan wewenang dengan baik. Ada juga fungsi pengendalian. Nah, teman-teman tahu nggak fungsi pengendalian itu apa? Ini persis seperti fungsi dalam manajemen. Tetapi dalam konteks kepimpinan, fungsi pengendalian adalah pemimpin itu bisa mengatur aktivitas anggota dalam gerakan dan tujuan yang sama. Pemimpin bisa mengkoordinasikan semua anggota dalam tugasnya secara efektif sehingga diharapkan ketika tujuan bersama yang disepakati itu bisa tercapai. Maka fungsi ini memberikan sebuah harapan sehingga pemimpin bisa melakukan sebuah pengarahan, bimbingan, koordinasi dan pengawasan kepada anggotanya ya, sehingga tugasnya bisa dilakukan dengan baik. Maka fungsi ini yang tadi sudah Bapak jelaskan bisa juga sebagai proses manajemen, karena dialah yang akan mengendalikan, pemimpinlah yang mengendalikan itu semua. Nah, ya, pembahasan selanjutnya saya ingin bahas, kamu tetap di situ ya, gimana snack sama air minumnya. Udah oke kan? Ya, ini penting banget loh ya. Bagaimana supaya kita bisa memahami seorang pemimpin, karena kamu adalah seorang pemimpin masa depan. Ada asas-asas yang harus kita ketahui. Asas-asas kepimpinan menurut Hartono 2018 bahwa asas kepimpinan itu setidaknya ada berapa asas. Yang pertama, asas kemanusiaan. Kamu tahu nggak asas kemanusiaan itu apa? Ayo, tahu nggak? Iya itu dia. Asas kemanusiaan adalah seorang pemimpin itu mengutamakan ya dan memprioritaskan sifat-sifat kemanusiaannya, memperoleh anggota secara manusiawi, dibimbing secara manusiawi, dikembangkan sehingga potensinya keluar ya. Misalnya nih ya, kalau misalkan ada seorang karyawan, kita nggak perlu ngomel-ngomel gitu ya. Kita hargai dan kita dengarkan apa yang menjadi masalahnya. Kita hormati, kita apresiasi setiap anggota yang bekerja baik. Kita nasihat dengan baik kalau ada anggota yang tidak baik. Nah, itu adalah asas kemanusiaan. Bagaimana dengan asas yang lainnya? Ada asas efisien. Apa itu asas efisien? Apa itu asas efisien para sahabat atau teman-teman ujar? Ya. Asas efisien itu adalah seorang pemimpin bisa melakukan hal teknis
ya, atau sosial harus efisien. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan operasional, hal-hal yang berhubungan dengan hubungan sosial itu kalau bisa ya ada efisiensi. Misalkan begini, kalau misalkan ada sumber-sumber daya organisasi, maka kita harus menggalihnya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Atau materi serta jumlah manusia dengan jumlah manusia yang terbatas, maka prinsip ini juga sebagai prinsip penghematan, ya, seperti melakukan asas-asas manajemen yang modern yang bernilai ekonomis. Itu asas efisien. Mau tahu selanjutnya teman-teman ujar, mau tahu banget, mau tahu bingits, atau mau tahu dong? Oh, mau tahu bingits ya, kalau anak sekarang bilang ya. Baik. Ada yang ketiga, itu asas kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini menjadi landasan buat pemimpin supaya ada asas yang merata kepada seluruh anggota agar dia memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan tinggi. Maka pemimpin bisa memberikan dampak kesejahteraan dan kebahagiaan anggotanya. Oke, gimana teman-teman ujar dimanapun ada berada? Kita lanjut ya. Stay di situ, tenang di situ ya, sambil nonton SJTV dengan snack dan air minumnya yang segar. Kita lanjutkan tentang teknik kepemimpinan seperti apa. Yuk, yang pertama, sebagai seorang pemimpin harus menguasai teknis sebagai seorang pemimpin. Bagaimana untuk menguasai teknis seorang pemimpin? Baik, saya akan jelaskan ya. Ini teknik seorang pemimpin adalah harus mengetahui asas yang akan membawa kepada tujuan organisasi. Kemampuan teknis ini juga berkaitan dengan kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, mengarahkan, mengawasi, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan. Teman-teman ujar, kemampuan teknis juga berkaitan dengan kemampuan manajerial. Proses pengelolaan di dalam organisasi harus diketahui dengan baik dan mampu melaksanakannya. Kemampuan teknis cukup luas. Setidaknya seorang pemimpin mempunyai kemampuan konseptual, manajerial, dan operasional. Kemampuan teknis memang berkaitan erat dengan kemampuan operasional. Penggunaan peralatan dibutuhkan kemampuannya dalam mengoperasionalkannya. Hal-hal terkait teknis dalam menggunakan alat misalkan akan memudahkan staf atau anggota dalam melaksanakan pekerjaannya. Teman-teman ujar ya, lanjut ya, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Kita akan bahas tentang masalah ya etika profesi pemimpin dan etiket. Kamu pernah nggak dengar etiket profesi pemimpin ya? Kalau kamu sudah dengar, sudah tahu, maka kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Dibutuhkan sebuah aturan yang bisa mengatur organisasi agar tercapainya tujuan. Aturan itu membentuk etika dan etiket sebuah organisasi agar kita bisa patuhi bersama. Etika berkaitan dengan moral atau mores, sedangkan etiket berkaitan dengan aturan, cara, tata krama, sopan santun dalam setiap pergaulan. Keduanya bisa memberikan pedoman bagaimana kita harus berbuat dan bertindak. Nah, Sobat Ujar, apa sih etika? Etika adalah sesuatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Ada pertimbangan baik dan buruk dan akibat yang ditanggung. Jika seseorang melakukan hal buruk dalam sebuah organisasi yang sudah ditentukan, dan maka ia melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah aturan, maka ini bisa berdampak kerugian buat dirinya dan juga buat perusahaannya. Etika bersifat relatif, bisa jadi di tempat kita bekerja itu berlaku, tapi di tempat lain bisa saja tidak berlaku. Karena etika bersifat absolut, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika ia melanggar, maka ia akan mendapat sanksi. Oh, hati-hati nih teman ujar ya. Kalau dapat sanksi di sebuah perusahaan atau organisasi kita, pasti akan berdampak ya kepada diri kita dan perusahaan kita. Jadi ketika seorang pemimpin mempunyai etika, maka ia juga mempunyai moral yang bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kalau misalkan seorang pemimpin memperhatikan ini, dia pasti mampu berbuat adil
jujur, dan berbuat baik dan benar sebagaimana dipraktikkan dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang bermoral, dia bisa menyeimbangkan antara kata, perilaku, sikap, dan pemikiran kepentingan orang lain. Sedangkan pemimpin yang tidak mempunyai moral hanya egois, mementingkan diri sendiri, keuntungan yang diperoleh, berkata dan bersikap tidak jujur kepada anggota, mitra, dan pelanggan. Nah, sahabat Ujar, ada beberapa persyaratan moral dalam kepemimpinan itu menurut Maka Wimbang 2012. Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki jati diri dan karakter. Ya, jati diri dan karakter menjadi kunci sukses untuk memimpin diri sendiri dan juga keluarga, lingkungan, organisasi, bahkan negara. Seorang pemimpin yang berkarakter, dia mempunyai jati diri yang mengerti dan memahami bagaimana ia bertindak, berpikir, berperilaku, berkata, dan bertanggung jawab. Oke, teman-teman Ujar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada beberapa asas yang harus kita ketahui, dan lanjutannya bahwasannya ya mempunyai kemampuan dalam mengatasi perubahan, kekalutan, ketidakpastian, dan berbagai dualisme dalam berbagai hal kehidupan. Nah, kemudian apalagi selanjutnya mempunyai visi dalam menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan. Visi dijadikan pegangan, penuntun dalam membuat kebijakan dan keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian poin selanjutnya mempunyai seperangkat nilai moral dan lain-lain. Seorang pemimpin itu harus mempunyai nilai moral tersebut sehingga bisa memimpin yang mempunyai karakter dan integritas. Seorang pemimpin juga mampu melayani dengan baik. Ia tidak minta dilayani, tapi ia bertanggung jawab atas tugasnya dan bekerja dengan adil. Selanjutnya adalah ada keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Keterbukaan menjadi panduan dalam kecerdasan spiritual, emosional, dan juga pikiran. Dan juga ada kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada anggota untuk sama-sama mencapai tujuan. Kepercayaan menjadi ukuran dan pengakuan kepemimpinan yang tidak dapat diperjualbelikan atau dimandatkan. Nah, Sobat Ujar, ya, sedangkan etiket berlaku ketika orang itu hadir. Jika ia tidak hadir dan tidak ada orang lain, maka etiket tidak berlaku, karena etiket terkait dengan aturan yang berlaku. Etiket merupakan aturan cara apakah perbuatan itu sudah sesuai yang diharapkan. Etiket bersifat formalis, sikap seseorang tampak terlihat, tampak dari luarnya yang penuh dengan tata krama dan juga sopan santun. Maka seorang pemimpin harus menjalankan aturan organisasi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai etika dan etiket berlaku. Ia harus bertanggung jawab terhadap baik dan buruknya roda organisasi. Etika dan etiket bisa berjalan dengan baik jika pemimpin mampu menjalankan dengan baik. Maka ia harus menjadi teladan untuk bisa mempengaruhi anggotanya agar tujuan organisasi bisa berjalan dengan baik. Minimal ada 3 prinsip etiket yang harus kita ketahui, teman-teman Ujar. Apa yang pertama? Respect. Setiap orang pasti ingin dihargai, dihormati. Maka kita pun sebagai seorang pemimpin harus punya rasa menghargai dan menghormati orang lain. Kita harus punya rasa peduli kepada orang lain. Kita harus bisa memahami bagaimana perbedaan pada orang lain, sehingga ketika dia tahu perbedaan itu, maka dia akan mudah bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama, etnis, dan sukunya. Kemudian etiket itu ada juga rasa empati. Rasa empati adalah sikap memposisikan diri di posisi orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bertindak dan bergerak, mempertimbangkan dan berpikir apa dampak dan pengaruhnya kepada orang lain. Kemudian ada juga kejujuran. Pemimpin bisa menilai situasi dan kondisi ketika ia berkata untuk tidak menyinggung atau menyudutkan orang lain, apalagi melakukan bullying, menghina. Itu pun seorang pemimpin tidak boleh dilakukan. Oke, teman-teman Ujar, ya, tadi sudah tahu dong, ya, kita sudah bahas tentang masalah fungsi kepemimpinan, ya, teknik, etika dan etika seorang pemimpin,
Kalau kamu sudah tahu, Bapak mau ngasih tugas nih ya. Tugasnya adalah bagaimana sih kita mencoba merefleksikan. Kalau misalkan Anda ingin menjadi seorang pemimpin, apakah sudah pantas menjadi seorang pemimpin? Ya, kita memataskan diri sebagai seorang pemimpin di mana kita berada, baik terhadap diri dan juga orang lain. Oke teman-teman Ujar, kita tuh sudah ngobrol tau gak sih tentang masalah kepemimpinan di pertemuan ketiga ini. Ya, saya harap kalian sudah pada tahu ya tentang asas fungsi kepemimpinan, etika dan etika kepemimpinan. Kita pengen nih ada hal yang harus kita diskusikan atau kita kerjakan. Ya, yang pertama adalah kalau kamu pengen menjadi pemimpin yang beretika dan berakhlak mulia, coba deh kamu diskusikan dengan rekan mahasiswa lainnya. Kira-kira ya kamu sudah pantas belum menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Kemudian selanjutnya ya coba deh kamu analisa ya. Kalau misalkan nih, kalau kita lihat di berbagai media ada seorang pemimpin, gelarnya nggak tanggung-tanggung, ada S1, S2, S3 ya. Bahkan juga ada S teler, ada S mambo, S oyen ya, itu bercanda ya, sahabat Ujar ya. Yang penting pendidikannya sangat tinggi, pintar ya, kemudian juga berwibawa, tetapi endingnya adalah korupsi dan juga melakukan hal-hal yang sangat buruk. Coba dong tolong analisa, kenapa demikian? Halo teman-teman Ujar di mana berada, gak terasa ya, waktu juga yang memisahkan kita, kayaknya cepat berlalu gitu ya, apalagi isinya daging semua. Oh, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita bisa bareng diskusi dan kita juga berharap kalau ini video ini sangat bagus, teman-teman jangan lupa untuk share ya ke berbagai dunia maya, tapi jangan dunia goib ya, dunia maya dulu ya, dunia nyata, sehingga menjadi hal yang sangat bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap berbagi ya, dimanapun saja kita bisa belajar. Mohon maaf lahir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.